Halo, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Jutan Manik dalam program Jutan Bertanya. Jadi, pada malam hari ini teman-teman semuanya, kita akan ada tamu spesial namanya Muhammad Rizal Sanun. Beliau asli dari Maluku. Jadi buat teman-teman yang dari Maluku, mungkin bisa bersilaturahmi nantinya dengan beliau. Nah, teman-teman, perlu saya jelaskan sebelumnya kalau malam ini kita akan berbicara tentang bagaimana membuat relasi nasional maupun internasional. Pembicara kita pada malam hari ini itu adalah seorang penggagas Asia Youth International Model United Nations 2017 dulu di Kuala Lumpur, Malaysia. Dan di 2018 dia adalah penggagas MUN juga di Bangkok, Thailand. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa di 2018 itu peserta yang mengikuti MUN itu hingga 1.300 orang dan itu dari berbagai negara. Bagaimana cara membangun relasi, menentukan chair and co-chair dan mencari peserta sebanyak itu? Malam ini kita sudah nanti kita hubungkan langsung dengan narasumber kita, Bang Rizal Sanun. Sebentar saya akan coba cek apakah beliau sudah ready atau tidak ya. Tapi yang pasti malam ini kita akan kehadiran narasumber yang spektakuler dalam program Jutan Bertanya. Jadi teman-teman, sebelum ini kita masih menunggu kehadiran beliau. Jadi untuk teman-teman, perlu teman-teman ketahui bahwa Bang Rizal Sanun ini bisa menggunakan dua bahasa internasional, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Jepang. Jadi buat teman-teman yang mau memberikan pertanyaan nantinya, teman-teman juga boleh memberikan pertanyaan dalam bahasa Inggris maupun bahasa Jepang. Oke, ini Bang Rizal Sanun sudah bergabung bersama kita. Saya akan invite dia untuk bergabung bersama kita pada malam hari ini. Selamat malam. Halo. Selamat malam. Bang Rizal, apa kabar? Baik, alhamdulillah baik. Apa kabar, Jutan? Luar biasa, Bang. Luar biasa sekali. Itu saya halo sudah semuanya. Ya, ini disapa dulu para pemirsa, Bang ya. Nah, ini kalau kita lihat nih dari backgroundnya Bang Rizal nih, itu udah menunjukkan bahwa bagaimana kita itu berada di Indonesia, tapi pikiran kita itu luas. Karena itu udah global ya, jadi internasional sekali. Oke, Bang Rizal Sanun, tadi saya sudah perkenalkan Abang, tapi saya ingin juga Abang memperkenalkan secara singkat kepada pemirsa yang ada di rumah, Bang. Silakan, Bang. Halo semuanya, nama lengkap saya Muhammad Rizal Sanun, saya biasa disapa Rizal. Saat ini saya merupakan founder dan managing director dari The Jong Circle, salah satu platform digital yang saya bentuk bersama dengan teman saya, di mana kita berusaha untuk mempromosikan budaya, mempromosikan adat istiadat dan juga local wisdom yang berasal dari Maluku maupun berasal dari berbagai daerah. Tapi yang sekarang ini yang kami fokuskan adalah bagaimana membranding Provinsi Maluku ataupun Kabupaten Buru pada khususnya untuk bisa go global. Karena kebetulan kita juga ada beberapa support dari pemerintah daerah dan juga dari para wakil rakyat yang coba saya bangun koneksinya bersama. Jadi seperti itu. Selain itu juga saya juga calon konsultan politik di salah satu lembaga politik, konsultan politik di Jakarta. Oke, Bang Sanun, terima kasih atas perkenalan singkatnya, Bang. Oke, Bang, ngomong-ngomong masalah pemuda, kita kan topiknya malam ini pemuda, terus bagaimana cara membangun relasi. Pertanyaan pertama, Bang. Apa pengalaman Abang yang sehingga Abang percaya diri bahwa relasi itu sangat penting, dan bagaimana pengalaman Abang sebelumnya tentang bagaimana how to build networking around the world? Jadi pertama yang saya sadari bahwa pemuda itu kita pada saat ini kita tidak punya dalam hal legitimasi secara kekuasaan.
Tapi yang kita punya adalah bagaimana kita punya semangat, kita punya ide, kita punya berbagai hal yang bisa kita bagikan kepada masyarakat, di mana ide itu bisa bersinergi apabila kita memiliki jaringan. Nah, jaringan yang pertama kali saya bangun adalah jaringan di lingkungan kampus waktu saya berkuliah di Departemen Hubungan Internasional. Di situ saya diperkenalkan dengan berbagai organisasi yang saya masuk, seperti Student English Activity, BEM FISIP, dan juga berbagai organisasi-organisasi di luar kampus yang akhirnya membentuk saya dan memperkenalkan saya dengan orang-orang yang bahkan saya tidak pernah terfikirkan untuk menjalin relasi dengan mereka. Selain itu, saya juga coba membangun relasi dengan teman-teman di daerah, teman-teman di Provinsi Maluku, di kabupaten, dan juga bahkan di nasional. Di mana relasi itu kemudian mengantarkan saya untuk diperkenalkan dengan berbagai perusahaan, berbagai organisasi, yang akhirnya membawa saya untuk menjadi inisiator untuk Asia Youth International Model United Nations pada saat itu. Saya bergabung dengan International Global Network sebagai salah satu inisiator yang akhirnya membentuk satu platform yang mewadahi anak-anak muda di seluruh dunia untuk datang berkontribusi dan akhirnya berdiplomasi bersama, adanya cultural exchange dan lain sebagainya. Di situ saya dikenalkan dengan Pak Dino Patijalal, saya dikenalkan dengan beberapa dubes dari negara lain yang kita undang untuk datang ke acara kita. Terus saya kenal juga dengan salah satu managing director dari World Islamic Economic Forum. Saya kenal dengan berbagai dosen di University of Malaya, dan akhirnya itu membuka gate saya akhirnya untuk go internasional, untuk selangkah lebih maju, untuk akhirnya memperkenalkan diri saya bahwa ternyata pemuda dari daerah Maluku yang jauh dan yang saya nggak pernah kepikirkan untuk bisa membuat sebuah wadah yang akhirnya menjadi wadah diskusi untuk teman-teman, akhirnya jadi gitu loh. Maksudnya anak-anak muda itu dari daerah tuh kalian bisa gitu loh. Oke. Kita coba saya tarik tadi masalah Asia Youth International Model United Nations. Itu pertama kali Abang gagas ya tahun 2017 ya? Iya, jadi Asia Youth International Model United Nations itu adalah pertama kali pilot project saya yang akhirnya bekerja sama dengan IGN pada saat itu sebagai platformnya mereka. Akhirnya saya bentuk Asia. Awalnya kita kepikiran, jadi Asia sebelum jadi Asia Youth itu namanya Asia International Model United Nations. Ketika kita coba untuk launch pertama kali, kita dapat protes dari Cina. Jadi ada satu platform MUN juga dari Cina yang namanya sama. Akhirnya saya terpikir, saya bilang ke Pak Fahri waktu itu sebagai CEO IGN, saya bilang bahwa Pak Fahri, kita ganti aja namanya jadi Asia Youth International Model United Nations. Akhirnya dari brand yang kita bangun itu, akhirnya brand itu menjadi brand yang menurut saya cukup terkenal ya, karena setiap tahun ketika diadakan, dia selalu mendatangkan berbagai partisipan dari berbagai dari berbagai belahan dunia. Contohnya kayak tahun 2017 waktu Jutan jadi partisipan dan Indre, itu kita ada lebih dari 30 negara. Kemudian pada tahun 2018 ketika saya jadi di General Director, itu kita mendatangkan 62 negara dengan peserta 1.000 lebih. Dan itu 2 kali lipat dari tahun sebelumnya, which is saya berpikir bahwa ini brand berhasil untuk dibangun image-nya di kalangan pemuda di seluruh dunia. Oke, itu menarik sekali ketika Abang membangun satu plot project dan itu internasional, bahkan dilaksanakan di luar negeri. Jadi tidak dilaksanakan di Indonesia saat itu, di Kuala Lumpur dan Bangkok, Thailand. Nah, apa yang menjadi kendala? Apa yang menjadi kendala Abang ketika membangun plot project tersebut, Bang? Dan satu sisi lagi, yang Abang koordinir itu bukan hanya dalam satu negara, bahkan more than 30 negara seperti itu. Pertama yang jadi kendala itu, yang kalau saya bilang adalah kita mengundang para diplomat-diplomat dari berbagai negara ya. Maksudnya adalah diplomat yang real untuk jadi bintang tamu, ataupun jadi panel speaker, ataupun kita menyurati ke pihak embassy, karena itu nggak gampang. Jadi pertama kali untuk nge-launching ini, karena saya punya tim, di IGN itu punya tim khusus untuk ngerekrut orang-orang yang ingin mendaftar sebagai peserta di IMON. Jadi tugas saya adalah menjalin komunikasi dengan para stakeholder di luar negeri, baik itu dari tingkat jadi orang-orang dari konsulat, orang-orang dari embassy, orang-orang dari akademisi, saya hubungi. Jadi awalnya saya nggak tahu mereka itu siapa. Jadi ini unik banget. Jadi yang saya lakukan adalah saya coba untuk buka website-nya mereka.
coba baca backgroundnya mereka apa. Kemudian saya coba untuk menghubungi mereka secara personal lewat email. Nah, email itu saya kirimkan ke email mereka lewat email dari official dari Aimun sendiri. Akhirnya dibalas sama mereka, direspon dengan baik, dan akhirnya mereka diundang, dan alhamdulillah mereka datang pada saat itu. Saya juga nggak pernah berpikir bahwa diplomat dari tiap-tiap embassy yang saya undang di Malaysia itu bakalan datang dan menghadiri. Bahkan dari diplomat itu mereka ngerekomendasiin orang-orang dari UNHRC, dari World Islamic Economic Forum untuk datang tanpa saya undang lewat email, dan itu satu kebahagiaan bagi saya untuk bisa mendatangkan orang-orang terhormat pada saat itu. Nah, terus kendala yang kedua itu lebih ke komunikasi dengan pihak di sana, karena kita kemudian membangun beberapa relasi dengan PPI Malaysia juga pada saat itu lewat Pak Fahri. Kemudian kita juga menjalin hubungan komunikasi dengan University of Malaya, dengan Profesor Siti Hadiah waktu itu. Terus kita juga membangun relasi dengan Sunway Putra Hotel, karena waktu itu mereka tuh agak risky waktu itu untuk kita, karena kita punya 500 lebih peserta yang akhirnya akan ditampung di situ, dan kita waktu itu juga berhubungan dengan imigrasi juga agak ribet karena kan beberapa peserta akhirnya terkendala. Nah, itu sebenarnya kendala-kendala yang akhirnya membentuk saya secara pribadi untuk melihat bahwa kita tuh punya challenge ke depan, kita tuh punya effort, sebenarnya punya power untuk akhirnya bisa melangkah satu step. Tidak hanya memperkenalkan Indonesia di dalam negeri, tapi kita coba untuk membawa Indonesia ke luar negeri, dan akhirnya boom, bisa memperkenalkan Indonesia secara culture, dan juga akhirnya bisa buat satu forum yang dimana orang bisa bertukar pikiran dan lain sebagainya. Saya juga adalah salah satu peserta saat 2017, dan saya tahu itu sangat wow sekali. Ditambah lagi banyak pameran-pameran yang harus dipresentasikan oleh dari belahan berbagai dunia. Nah, tapi begini Bang, jadi ketika Abang membuat itu, apakah memang Abang pertama kali atau memang sebelumnya sudah ada MUN sebelumnya? 2016 atau sebelum-sebelumnya? Ya, jadi gini, semua hal yang saya buat atau ide yang coba saya catutkan di Aimun ini, itu adalah ide yang coba saya bawa dari pengalaman-pengalaman MUN saya di dalam negeri maupun di luar negeri. Saya melihat bahwa kebanyakan MUN adalah mendatangkan orang-orang untuk datang untuk menang. Tapi mereka tidak pernah merasakan vibes bahwa MUN ini is not all about winning something, atau you bring something to your own and you become a winner. No, kalau menurut saya, MUN itu adalah pandangan yang luas bagaimana kita mendatangkan orang dari berbagai negara, akhirnya datang, duduk, berdiplomasi, tapi mereka juga punya bounded. Mereka mengenal satu sama lain, akhirnya terbentuklah satu komunitas kecil yang akhirnya bertukar informasi, dan itu akhirnya nyata. Dan ketika pada saat anak-anak dari MUN itu selesai berdiplomasi di Aimun 2017, akhirnya mereka terbentuk dari grup-grup WhatsApp yang kita bentuk, akhirnya mereka saling mengenal satu sama lain, akhirnya tertukarlah informasi dan lain sebagainya. Nah, ide-ide itu datang ketika saya berpikir bahwa MUN itu mendingan kita buatnya bukan hanya tentang siapa yang jadi winner, tapi kita coba untuk orang-orang dari berbagai negara, dia punya kesempatan untuk memperkenalkan budayanya mereka ke berbagai orang, karena ini adalah kesempatan mereka untuk doing cultural diplomacy. Karena MUN is not all about how we debate something, tapi it's all about how we share something to the others through diplomacy, cultural diplomacy. Ya, saya sepaham ya, maksudnya kalau diplomasi itu bukan hanya bicara di debate, tapi bagaimana kita kenalkan culture kita, karena itu akan menjual negara kita. Semakin banyak culture kita digunakan di negara lain, contohnya Korea Selatan, ketika mereka bisa membumingkan bagaimana itu dance dari Korea Selatan, itu menjadi keuntungan diplomasi bagi Korea Selatan. Iya, betul sekali. Tapi pertanyaannya Bang, ini kan di situasi pandemi corona ini, COVID-19, itu MUN masih berjalan atau bagaimana saat ini? Ya, masih sangat berjalan dengan baik. Sebenarnya ini tantangan ya. Kalau menurut saya, ini tantangan bukan hanya untuk event MUN, tapi untuk event dari seluruh negara. Event dari berbagai institusi ataupun lembaga. Sebenarnya yang saya lihat selama ini bahwa
ketika pada saat situasi pandemik, MUN tetap berjalan kok. Kemarin saya sempat jadi presiden ECOSOC untuk salah satu MUN yang diselenggarakan oleh anak-anak dari Sri Lanka. Saya diundang untuk jadi chair di United Nation Economic and Social Council. Saya coba jadi chair di sana bersama teman-teman saya dari Sri Lanka, dari Maroko. Itu tetap jalan. Jadi bahkan anak-anak dari Sri Lanka itu saya lihat mereka menciptakan sebuah inovasi baru, salah satu platform untuk MUN mirip seperti Zoom. Dan kemudian pada saat itu mereka bikin Oculus MUN, dan kami adalah orang-orang pertama yang mencoba untuk bersidang di MUN itu melakukan platform itu, dan itu works. It works, dan semua orang itu berpartisipasi di situ. Mungkin pertama orang berpikir bahwa it's really hard in order to deal with this, karena di MUN in reality we have to debate in real life. But in the end kita bisa istilahnya merge our technology with our current situation, dan it works. It really works. Oke, that's all about MUN ya. Itu sangat luar biasa sekali. Tapi sekarang ini saya lihat abang itu sebagai founder and managing director dari The Jong, Jong Article, apa? Kalau tidak salah The Jong Circle. Oke, The Jong Circle. Kenapa abang begitu fokus dengan Jong? Jong itu kan pemuda ya artinya ya. Kenapa abang begitu fokus sih dengan dunia kepemudaan seperti itu? Jadi Jutan, in 21st century kita melihat bahwa ada kebangkitan pemuda yang sangat signifikan di berbagai layer. Jadi bukan hanya kebangkitan pemuda itu bukan hanya di dunia politik, tapi di bagian aktivis, ekonomi, peneliti dan lain sebagainya. Mereka adalah pemuda-pemuda yang kemudian menekuni berbagai bidang, dan mereka pengen bahwa in 21st century or 22nd century itu kita pemuda harus bangkit dan menunjukkan kapasitas kita bahwa kita tuh mampu, dan kita akhirnya bisa bertarung dan menjadi bagian dari perubahan di Indonesia. Maka dari itu saya bersama teman saya Rafli Divinubon, kita berusaha untuk membangun satu platform di mana platform itu bisa mengedukasi teman-teman, bukan hanya mengedukasi tapi menjadi jembatan untuk teman-teman di luar sana untuk bertukar pikiran. Bertukar pikiran dalam hal kita berbagi berdasarkan disiplin ilmu yang kita punya. Seumpamanya Jutan ini adalah background-nya adalah pertahanan, diplomasi pertahanan. Saya background-nya adalah diplomasi studies, atau teman saya background-nya adalah politik. Kita berusaha untuk mencari solusi tentang apa yang diperdebatkan, apa yang menjadi isu negara, dan akhirnya kita diskusi dalam bentuk virtual. Akhirnya dari diskusi-diskusi itu kita menghadirkan berbagai pemikiran-pemikiran baru yang akhirnya kita bisa share secara luas kepada orang-orang, agar orang-orang tahu bahwa ide-ide itu muncul ketika kita tuh mau datang berkolaborasi dan akhirnya berdiskusi, berbicara tentang banyak hal, dan akhirnya kita bisa istilahnya membentuk satu wadah yang nantinya akan bisa mewadahi orang-orang dengan background yang berbeda, dengan pandangan yang berbeda, bahwa kita tuh pemuda, kita mampu untuk menciptakan perubahan dengan pemikiran-pemikiran kreatif. Oke, tapi The Jong Circle ini apakah ini umum bang? Maksudnya apakah orang-orang bisa bergabung hanya dengan cara follow Instagramnya, atau harus ada pendaftaran yang prosedural seperti itu? The Jong Circle ini kan berdiri pada bulan Juni kemarin, dan kita berusaha untuk sekarang lagi membangun bagaimana caranya kita membentuk konten-konten kreatif dulu. Setelah itu kita berusaha untuk membuka kesempatan bagi semua orang. Sebenarnya kalau bicara tentang gabung, kita belum punya kayak base community yang seperti yang ada di Ota English atau ada di tempat-tempat lain. Cuman kita berusaha akan membentuk base community sesuai dengan harapan kita ke depan, bahwa diharapkan The Jong Circle ini bisa hadir untuk bisa mewadahi teman-teman untuk bisa bertukar pikiran dan lain sebagainya, untuk nantinya bisa berkontribusi untuk Indonesia. Berkontribusi itu bukan kita turun ke jalan dan berteriak-teriak, enggak. Berkontribusi kita bisa dalam bentuk ide, bisa dalam bentuk artikel. Teman-teman yang punya passion di dunia konten atau pengen menulis konten terkait apa saja, kita dari The Jong Circle sangat terbuka untuk mempublikasikan tulisan-tulisan teman-teman, karena kita juga aktif di Facebook untuk memberitakan tentang apa sih sebenarnya what is the trend in 2020. Kayak kita berusaha untuk memberitakan hal-hal, akhirnya kita mengangkat beberapa isu-isu lokal, kemudian kita kemas dalam bentuk tulisan. Nah, itu yang ingin kita gagas sebenarnya.
The Jong Circle itu sendiri dengan melibatkan para pemuda yang punya punya peran yang signifikan dalam bidangnya masing-masing. Oke, jadi untuk teman-teman semuanya, jadi untuk teman-teman yang bergabung pada live Instagram malam hari ini, mungkin kalian punya pertanyaan, kalian boleh tuliskan pertanyaannya dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Jepang. Karena saya tahu Bang Rizal Sanun ini bisa bahasa Jepang ya Bang ya? Sedikit-sedikit bisa saya Bang ya? Saya bisa bahasa Jepang, tapi ya ini di basic aja sih sebenarnya. Tapi lebih fluent ke bahasa Inggris. Karena Jepang pun saya masih belajar. Oke, tapi sambil kita menunggu pertanyaan, siapa tahu ada pertanyaan dari rekan-rekan kita mau nanya-nanya nih tentang leadership management Bang. Karena kita kan judulnya malam ini youth, terus ada networking dan leadership management. Maksud Abang apa sih itu leadership management itu apa sih? Jadi leadership management adalah manajemen kepemimpinan yang merupakan salah satu style yang harus dimiliki oleh anak muda. Jadi berbicara tentang leadership management itu bukan berbicara tentang bagaimana kita memimpin orang, tapi bagaimana kita menumbuhkan kepemimpinan itu dari diri kita sendiri. Yang pertama itu bagaimana kita mengontrol emosi, bagaimana kita akhirnya memberikan merespon apa yang orang lain katakan ke kita ataupun bawahan ataupun saya nggak pernah bilang bawahan ya, saya lebih partner kerja kita, bagaimana kita memberikan ide-ide kreatif terhadap perubahan-perubahan yang ada, bagaimana kita akhirnya mengatur waktu, bagaimana kita lebih gesit dalam hal memahami satu perubahan atau konflik yang ada di antara komunitas kita, bagaimana akhirnya kita memberikan sentuhan-sentuhan perubahan melalui kebijakan-kebijakan yang kita ambil. It's a part of leadership management. Karena berbicara tentang manajemen, karena orang bilang I am a leader, tapi orang belum tentu dia punya leadership management yang baik. Karena leadership management yang baik itu adalah dari kita untuk orang lain yang akhirnya nanti bisa memberikan dampak yang besar bagi orang-orang di sekitar kita. Orang-orang yang mengikuti kita ataupun orang-orang yang menjadi bagian dari circle kita, mereka merasa termotivasi untuk menjadi pemimpin yang baik. Itu menurut saya adalah leadership management yang baik. Karena dari leadership management yang baik itu, kita akhirnya menularkan yang dibilang kesan-kesan positif yang akhirnya bisa membuat orang itu termotivasi untuk bisa lebih baik lagi dari versi mereka sekarang. Oke, kalau Abang sendiri, apakah punya pengalaman ketika memanage suatu organisasi? Jadi Abang punya pengalaman tersendiri nih tentang leadership management itu kapan sih? Seperti itu. Oke, jadi pengalaman saya yang paling signifikan itu ketika saya harus dihadapkan dengan saya harus menyusun skripsi saya. Di satu sisi saya juga dihadapkan dengan saya harus bisa memanage dan menyukseskan acara Aimun di tahun 2017. Karena di tahun 2017 itu adalah tahun-tahun saya harus skripsi, saya harus bimbingan, dan bahkan saya harus memilih antara akademik, saya harus lulus tepat waktu, atau saya harus tetap menggali kemampuan. Karena teman-teman saya pada saat itu mereka tuh udah bab 3, ada yang udah bab 4, dan bahkan udah siap untuk sempro dan untuk lulus skripsi. Sedangkan saya masih bolak-balik Jogja-Jakarta untuk mempersiapkan Aimun pada saat itu. Nah, di situ saya dihadapkan dengan critical time yang harusnya saya bisa deal dengan critical time waktu itu. Akhirnya saya saya menggunakan leadership management saya untuk saya membagi waktu. Seminggu saya mungkin untuk fokus untuk Aimun, seminggu saya fokus untuk skripsi. Dan alhamdulillah ketika pada saat itu saya ngelihat bahwa ketika pada saat saya manage Aimun, everything is going to be okay, dan skripsi saya juga everything is going to be okay. Karena pada saat itu saya berusaha untuk membagi waktu. Jadi seminggu pertama saya fokus dengan kegiatan yang akan saya laksanakan, dan seminggu kedua saya fokus dengan skripsi saya. Jadi seminggu itu saya berusaha untuk semaksimal mungkin saya harus menghabiskan 1 atau 2 bab untuk skripsi saya. Jadi ada progres untuk dosen saya dan juga ada progres kepada dengan orang yang saya bekerja. Jadi
jadi bolak-balik Jakarta Jogja itu it's 8 hours. Can you imagine like 8 hours? Aku di dalam dalam kereta itu aku harus apa istilahnya nyusun skripsi, baca artikel, sampai Jakarta aku harus diskusi terkait what should we take in order to celebrate or even to hold this event. Karena event ini diadakan di negara lain, bukan di negara kita yang istilah it's easy for us in order to contact any other people. So aku merasa bahwa ya itu that is a management style that I ever put or invest in my ketika saya jadi leader untuk Aimun dan juga saya jadi leader untuk skripsi saya sendiri. Jadi semua itu dimulai dari diri kita. Oke, tadi Abang sempat mention, Abang gara-gara Asia Youth International Model United Nations 2017, Abang punya koneksi dengan Dino Patijalal. Abang juga punya koneksi dengan beberapa speakers waktu di Aimun kemarin. Itu gimana cara Abang untuk menjaga komunikasi Abang dengan mereka setelah Aimun itu selesai? Apakah masih komunikasi yang, masih silaturahmi masih terjaga sampai sekarang? Karena kalau itu terputus, saya pikir Abang sudah gagal dalam manajemen leadership tadi seperti itu. Itu bagaimana komunikasinya, Bang? Jadi komunikasi saya sama Pak Dino, sama staffnya Pak Dino juga sampai sekarang masih baik, sama Meisha. Kita masih tetap kontak, dan bahkan ada beberapa eventnya Pak Dino juga saya datang. Kemudian sama Ibu Sipin Sombarlang dari Thailand juga saya sering kontak sama beliau lewat email. Bahkan kan beberapa kali saya coba nyari scholarship di luar negeri, saya coba hubungin beliau karena beliau adalah Associate Professor Beyond the Borders. Jadi saya coba untuk kontak mereka dan coba membangun cycle sama mereka juga. Jadi kan kalau kita bicara tentang komunikasi ini kan kita nggak bisa terus-terusan ya komunikasi sama mereka karena kan mereka punya kesibukan, mereka punya event yang harus mereka ikuti dan lain sebagainya. Akhirnya komunikasi paling sebatas kita nanya kabar. Bahkan mereka ada beberapa dari mereka kayak gini, nanya sama aku, "Hai Rizal, when will you celebrate atau host the event again?" Jadi kayak aku bilang, "Oh, aku sekarang udah nggak kerja di event lagi. Saya sekarang fokus untuk S2 saya dan lain sebagainya." Terus mereka kayak excited gitu ngasih tahu bahwa coba kayak ada yang beberapa dari mereka yang ngasih rujukan untuk coba beasiswa ini, coba beasiswa ini. Jadi menurut saya bahkan dengan salah satu head of parliament Malaysia, parlemen muda Malaysia, Kak Raja Azraf, itu saya masih berhubungan baik. Bahkan kalau saya ke Malaysia pun saya coba untuk menghubungi mereka, teman-teman saya yang pernah bantu saya di MUN atau yang pernah saya kenal sebelumnya yang terlibat dalam event-event saya coba untuk datang ke mereka, bangun komunikasi, tanya ke mereka apa sih yang sekarang ini lagi dibutuhin oleh negara-negara tetangga atau pemuda-pemuda di negara tetangga. Jadi komunikasi itu selalu berlangsung. Jadi saya nggak pernah setelah event, setelah itu saya cut komunikasi sama mereka. Bahkan sama Pak Rizal, CEO IGN aja, itu saya masih menjalin hubungan baik sama beliau. Walaupun saya udah nggak kerja lagi sama beliau. Oke, setelah MUN selesai, itu kan sebenarnya orang-orang yang Abang undang sebagai peserta, chair atau co-chair, itu kan pasti orang-orang yang punya kapasitas yang tinggi gitu. Itu apa kelanjutan dari program itu, Bang? Apakah selesai aja langsung begitu atau masih ada sharing information atau dan lain sebagainya? Bagaimana dengan komunikasi dengan mereka? Setelah itu biasanya karena waktu selesai itu kan saya kan sempat waktu itu quit dan saya kerja sebagai PR waktu itu. Saya sempat komunikasi sama mereka beberapa kali. Kan mereka juga punya kegiatan-kegiatan masing-masing di negara mereka masing-masing. Kayak Patricia Torres, itu dia itu salah satu orang penggagas untuk hal-hal yang berhubungan dengan kepemudaan dan lain-lain di negaranya dia. Itu saya coba kontak sama mereka lewat Facebook, karena kebanyakan tuh lewat Facebook ya kita komunikasinya ya. Dan kontak sama mereka, coba tanya keadaan mereka, terus kayak tanya event mereka. Terus kadang ada teman-teman saya yang butuh chair, saya coba reverse ke mereka. Jadi kayak, ayo kamu mau nggak nge-share di sini? Jadi istilahnya kita coba untuk berbagi informasi, juga berbagi opportunity sama mereka. Jadi istilahnya bahkan ada sebagian dari mereka yang diundang oleh IGN, bahkan ada yang dikontak sama IGN untuk jadi bagian dari Moon IGN selanjutnya. Jadi istilahnya dari Aimun itu mereka dapat opportunity yang lain juga di eventnya IGN. Oke Bang, ini sangat menarik sekali ya pengalaman Abang. Karena ini sangat menginspirasi anak-anak muda Indonesia. Karena apa? Karena seorang pemuda dari Maluku bisa membuat project di Kuala Lumpur dan Bangkok, Thailand. Nah, pesan terakhir nih Bang,
apa pesan terakhir Abang kepada para pemuda yang ada di Indonesia? Halo Bang Rizal, can you hear my voice? Halo? Ya, Of Bang course, Rizal. I can hear your voice. Oke, ini kita sudah tak terasa, kita sudah memasuki menit ke-30, jadi saya ingin meminta Bang Rizal untuk memberikan pesan kepada pemuda-pemudi Indonesia untuk bagaimana kita melakukan yang terbaik untuk negara kita. Kontribusi seperti apa yang mungkin kita berikan? Demikian Bang Rizal. Yang ingin saya sampaikan ke teman-teman pemuda di luar sana, yang pertama adalah kalian punya adalah semangat. Semangat itu tidak akan pernah pudar kalau kalian barengi dengan ilmu pengetahuan yang baik. Istilahnya melihat satu masalah dari berbagai perspektif, cobalah untuk menciptakan inovasi-inovasi baru yang akhirnya bisa memberikan kontribusi yang besar dan semangat serta yang kita sebut sebagai semangat sampai inspirasi untuk orang-orang. Kita boleh saja mengkritik pemerintah, tapi kita juga harus bisa memberikan solusi yang konkret terhadap apa yang kita kritik. Jadi kita punya antitesa yang baik untuk akhirnya memberikan rekomendasi kebijakan kepada mereka sebagai pemangku kepentingan untuk bisa sejajar atau bersinergi dengan kita. Pemuda itu bukan berarti dia muda, pemuda itu dia punya segala hal untuk memberikan kontribusi untuk bangsa dan memberikan istilahnya apa yang dia punya untuk bangsa. Kalian bisa memulai dari ide. Kalau memang kalian merasa bahwa ide ini perlu di backup, kalian coba masuk dan coba bersinergi dengan pemangku kepentingan. Karena itu sangat penting. Kita pemuda punya ide, tapi kita nggak punya legitimasi power yang cukup untuk bisa mendobrak pintu-pintu perubahan. Kita butuh mereka yang duduk sebagai pemangku kepentingan untuk bisa memberikan kontribusi atau bisa bersinergi bersama. Ingat, kritik perlu, semua orang butuh kritik, tapi ingat, kritik harus disertai dengan antitesa dan juga solusi yang konkret. Sehingga kita bukan mengkritik, tapi kita memberikan sumbangsi kita, ide-ide kreatif untuk pembangunan daerah, bangsa maupun negara. Saya tipikal orang yang kritis, Jutan, tapi saya sadar bahwa kritis itu harus disertai dengan solusi. Apa solusi kita? Kita pemuda loh. Kita punya pendidikan, kita punya istilahnya kita punya masa depan, kita punya hal-hal yang lain. Negara ini bisa rusak kalau kita hanya jadi pengkritik, kalau kita tidak punya istilahnya solusi yang konkret. Kita harus punya solusi yang konkret untuk membangun bangsa ini, mengedukasi orang-orang untuk terus berpikir dan memberikan solusi. Itu aja sih. Baik Bang Rizal, terima kasih banyak telah datang dan membagikan inspirasi kepada pemuda-pemudi lewat Jutan Bertanya dalam program ini. Dan saya ucapkan juga terima kasih banyak kepada seluruh peserta, pemirsa yang masih mau menantikan program-program kita selanjutnya. Dan semoga ke depannya program ini semakin baik pastinya. Oke, Bang Rizal, karena memang tidak ada pertanyaan, saya pikir karena semua orang langsung excited banget sama Bang Rizal, jadi mungkin nanti akan ada kolom-kolom komentar, nanti mungkin Bang Rizal bisa komen juga kalau nanti ini akan kita upload di YouTube channel Anak Sekolah Indonesia. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bang Rizal. Sukses selalu thank you dan very selalu much. berkontribusi dan selalu memberikan yang terbaik untuk negara kita. Salam bela negara. Thank you. Salam bela negara. Thank you very much, Jutan. I'm so excited. I'm very honored to be part of your Jutan Bertanya. I hope that everything that I give today will be inspire you all and can be a knowledge for you in order to face your future. Thank you very much. I hope please send me this video as well. I want to post on my Instagram as well. Thank you. Thank you brother. Thank you.